kembali bersama Putri di channel Sejarah Kok Gitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Kira-kira apa saja langkah-langkah penelitian sejarah? Penasaran? Let's discuss. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, Kunto Wijoyo menjelaskan penelitian sejarah memiliki 5 tahapan yang saling berhubungan. Kelima tahapan tersebut adalah pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu langkah-langkah tersebut. Yang pertama, ada pemilihan topik. Sebelum melakukan proses penelitian sejarah, seorang sejarawan perlu melakukan pemilihan topik dengan tujuan agar dalam melakukan pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah dan tepat sasaran. Dalam bidang sejarah, topik penelitian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, topik harus unik dan menarik. Kemudian yang kedua, substansi masalah dalam topik harus memiliki nilai yang penting. Kemudian, masalah yang tercakup dalam topik harus memungkinkan untuk diteliti. Yang keempat, memiliki kesatuan. Jadi, unsur yang dijadikan bahan penelitian memiliki satu kesatuan ide. Yang kelima, orisinil, artinya topik yang dipilih merupakan sebuah pembuktian baru atas peristiwa di masa lalu. Yang terakhir, praktis, artinya data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Setelah memilih topik, proses berikutnya adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik merupakan suatu tahap dalam penelitian sejarah untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik itu sumber benda, sumber tertulis, maupun sumber lisan. Terus, di manakah sejarawan mendapatkan sumber sejarah? Jadi, sejarawan dapat mencari sumber sejarah di berbagai dokumen, baik melalui kepustakaan maupun arsip. Sejarawan juga dapat mengunjungi situs sejarah atau melakukan wawancara untuk melengkapi data, sehingga dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran. Langkah ketiga ada verifikasi atau kritik sumber. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Proses ini disebut dengan kritik atau verifikasi sejarah. Setiap sumber informasi harus diuji keaslian dan keabsahannya, karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti prasangka, kondisi ekonomi, dan iklim politik pada saat penelitian berlangsung. Pengujian dilakukan dengan membandingkan semua data demi mendapatkan data yang paling mendekati kebenaran. Ada 2 macam nih sumber kritik sejarah, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan penilaian terhadap keaslian dan kebenaran isi atau materi sumber sejarah, baik yang berupa lisan maupun tertulis. Kritik ekstern merupakan proses penilaian terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sumber sejarah. Pada tahap ini, peneliti harus memeriksa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sumber sejarah, seperti batu, kertas, tinta, tulisan tangan, ataupun bentuk huruf. Maka, apabila bahan-bahan yang digunakan sezaman sumber sejarah tersebut berarti dapat dipercaya kebenarannya. Langkah keempat ada interpretasi. Setelah diverifikasi, data lalu diinterpretasikan. Interpretasi dalam sejarah adalah menafsirkan terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitian. Jadi, pada tahap interpretasi, peneliti harus mempunyai konstruksi atau sudut pandang sendiri tentang topik yang diteliti. Yang kelima, ada historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir dari metode sejarah. Historiografi merupakan proses penyusunan fakta-fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Nah, sudah tahu kan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah?
Ada pertanyaan nih buat kalian. Jelaskan alasan kenapa subjektivitas dapat muncul pada saat kita melakukan tahapan interpretasi. Kalau sudah tahu jawabannya, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Demikian pembahasan kita mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga ya. Sekian dari saya, sampai jumpa.